Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal bisnis saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Agustina Fornata dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Proposal ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Irda Yusra. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil proposal bisnis saya. Pertama, untuk mengenal usaha yang kami jalankan, ada deskripsi umum usaha. Bisa teman-teman lihat bahwa nama usaha yang kami jalankan yaitu Lipi Bakery. Bentuk usahanya yaitu kelompok atau tim, bidang usaha yaitu makanan, jenis produk cemilan dan anggota. Dalam usaha ini ada saya, pertama yaitu Nadia Agustina Fornata, kedua Zikra Yunifemi, ketiga Atika Putri Ulandari, keempat Nofrido Irham, dan lokasi untuk usaha ini yaitu Padang, Sumatera Barat. Baiklah teman-teman, pembahasan pertama yaitu analisis pasar dan pemasaran. Pertama, pembahasan yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Di segmentasi ini ada 3 kategori. Yang pertama yaitu segmen geografis. Wilayah pemasaran dari produk ini adalah wilayah Padang. Kedua, segmen demografis, yaitu pemasaran produk bisa dikonsumsi oleh semua kalangan tanpa membedakan genre, usia, ras, suku, dan lain-lain. Ketiga, segmen psikografis, dikonsumsi oleh masyarakat dengan berbagai perilaku dan gaya hidup yang menyukai produk kue cum-cum ini. Berikutnya, targeting. Untuk membidik target pasar adalah ke semua kalangan masyarakat, yang lebih kita arahkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang mengadakan arisan atau pengajian, serta kepada anak-anak muda untuk menemani waktu belajar. Ketiga, positioning. Untuk posisi pasar produk kue cum-cum ini merupakan kue dengan harga terjangkau, serta menyediakan berbagai rasa pada produk untuk memberikan cita rasa tersendiri bagi konsumen. Baik, selanjutnya permintaan. Untuk permintaan pada kue cum-cum ini tergolong cukup tinggi atau banyak, yaitu dalam sebulan bisa mencapai kurang lebih 50 kotak karena situasi pada saat sekarang ini aktivitas banyak di rumah. Kue cum-cum bisa dikonsumsi bersama keluarga dan teman. Berikutnya penawaran. Dari segi penawaran, kami menawarkan dengan harga yang terjangkau oleh kantong konsumen dan kami menawarkan produk melalui media sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis teknik dan teknologi. Pertama, evaluasi usaha dan jadwal pelaksanaan. Untuk usaha kue cum-cum ini bertempatan di Bandar Buat Kota Padang, lebih tepatnya di depan BLK Kota Padang. Dan jadwal pelaksanaan untuk memproduksi kue cum-cum ini dimulai pada awal bulan September 2021 yang lalu. Ini karena menimbang dari berbagai hal dan kendala yang dihadapi. Berikutnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang kami butuhkan di sini yaitu juru masak, tenaga pemasaran, dan tenaga keuangan dan administrasi. Berikutnya bahan utama dan pendukung. Bisa teman-teman lihat dalam video yang telah dipaparkan. Ada beberapa bahan utama dan bahan pendukung. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Dalam sarana dan prasarana untuk kelancaran proses produksi usaha ini, pembahasan selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Pertama, visi dan misi usaha. Visi, menciptakan produk makanan yang menggunakan bahan yang berkualitas dan menjadikan produk makanan yang banyak dinikmati di semua kalangan. Misi, 1. Meningkatkan kualitas dari makanan yang kami produksi setiap harinya. 2. Menjual makanan yang kami produksi ini dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati oleh semua kalangan. 3. Meningkatkan pelayanan kami agar konsumen semakin puas dan nyaman. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Bisa teman-teman lihat dari bagian struktur organisasi ini, pemilik atau owner usaha ini yaitu Zikra Yunifemi. Selanjutnya keuangan atau administrasi yaitu Atika Putri Ulandari. Selanjutnya promosi dan pemasaran Nadia Agustina Fornata, dan bidang manajemen produksi yaitu Nofrido Ilham.
Pembahasan selanjutnya yaitu aspek keuangan. Pertama, pasar. Bisa teman-teman lihat dengan tabel yang sudah dipaparkan, terjadi peningkatan pasar setiap bulannya dari bulan Januari sampai bulan Desember. 2. Kapasitas. Bisa teman-teman lihat bahwasanya terjadi peningkatan kapasitas setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebanyak 673, pada tahun 2022 sebanyak 688, dan pada tahun 2023 sebanyak 817. Dan produksi maksimalnya yaitu 74,94. 3. Gaji. Dalam gaji ada beberapa kategori pembahasan. Pertama, tenaga kerja langsung. Untuk upah per hari tenaga kerja langsung ini yaitu 25.000 per hari. Jumlah hari kerjanya yaitu 240 hari dan jumlah pekerjanya yaitu 2 orang. Serta total secara keseluruhan untuk biaya tenaga kerja langsung ini yaitu 12 juta rupiah. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung. Dalam tenaga kerja tidak langsung ini ada beberapa jabatan. Pertama, pemilik atau onware, kedua bidang keuangan, ketiga bidang promosi, keempat bidang manajemen produksi. Dan untuk gaji per bulan masing-masing jabatan yaitu Rp500.000 dan biaya tenaga kerja pada setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pada tahun 2021 yaitu 6 juta rupiah, pada tahun 2022 yaitu 6.600.000 rupiah, dan pada tahun 2023 7.260.000 rupiah. Dan total secara keseluruhan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung ini pada tahun 2021 yaitu 24 juta rupiah, pada tahun 2022 26.400.000 rupiah, dan pada tahun 2023 itu 29.040.000 rupiah. 4. Investasi. Bisa teman-teman lihat Aktiva berwujud pada usaha ini yang total investasinya sebanyak Rp3.680.000 dan total penyusutannya yaitu Rp981.333. 5. Biaya produksi. Bisa teman-teman lihat total biaya produksi setiap tahunnya pada tahun 2021 yaitu sebanyak Rp223.036.545, pada tahun 2022 Rp248.508.535, dan pada tahun 2023 sebanyak Rp315.218.839, yang total kebutuhan dana tahun pertamanya sama dengan total investasi tambah biaya produksi tahun pertama sebanyak Rp226.716.545. 6. Sumber dana. Sumber dana untuk usaha ini yaitu kebutuhan dana dan modal sendiri sebanyak Rp226.716.545. 7. HPP. Bisa sama-sama kita lihat bahwa total biaya bahan baku sebanyak Rp185.105.211 dan total biaya WIP-nya yaitu Rp197.105.211 dan total BOP-nya yaitu Rp36.667.333 dan harga pokok produksinya itu Rp231.772.545 dan barang tersedia untuk dijual yaitu Rp231.772.545. Harga pokok penjualannya itu Rp231.772.545. Total harga pokok penjualannya itu Rp278.127.054 dan hasil akhir yaitu harga jual produk yaitu Rp413.272. 8. Rugi laba. Bisa sama-sama kita lihat terjadi keuntungan dalam usaha ini yang laba sebelum pajaknya sebanyak Rp9.277.804.
Pada tahun 2022 sebanyak 11.686.912 rupiah. Pada tahun 2023 sebanyak 11.162.599 rupiah, dan laba setelah pajaknya pada tahun 2021 sebanyak 15.422.243 rupiah. Pada tahun 2022 sebanyak 9.349.530 rupiah, dan pada tahun 2023 sebanyak 8.930.079 rupiah, dan harga jualnya diasumsikan kenaikan 5%, yang pada tahun 2021 sebanyak 413.272 rupiah, dan pada tahun 2022 sebanyak 433.939 rupiah, dan pada tahun 2023 sebanyak 455.633 rupiah. 9. Cash flow yang menjadi selisih pada pemasukan dan pengeluaran pada usaha ini pada tahun pertama yaitu sebanyak 20.259.137 rupiah, pada tahun kedua 12.660.245 rupiah, dan pada tahun ketiga sebanyak 12.143.932 rupiah. Yang menjadi kas awalnya pada tahun pertama yaitu sebanyak 223.036.545 rupiah, pada tahun kedua 243.295.682 rupiah, pada tahun ketiga 255.968.927 rupiah, dan menjadi kas akhir pada usaha ini pada tahun pertama yaitu sebanyak 244.295.602 rupiah, pada tahun kedua sebanyak 255.963.927 rupiah, dan pada tahun ketiga sebanyak 260.107.859 rupiah. 10. Neraca. Dalam neraca ini ada aktiva dan pasifa usaha. Pertama, aktiva. Aktiva terbagi aktiva lancar dan aktiva tetap. Dan total aktiva pada usaha ini pada tahun pertama yaitu 245.994.349 rupiah, pada tahun 2022 sebanyak 250.681.261 rupiah, pada tahun 2023 sebanyak 268.843.859 rupiah. Dan total pasifa untuk usaha ini pada tahun 2021 sebanyak 241.238.788 rupiah, dan pada tahun 2022 sebanyak 251.488.317 rupiah, dan pada tahun 2023 sebanyak 260.418.396 rupiah. 11. BEP. Bisa sama-sama kita lihat bahwa BEP harga pada usaha ini pada tahun 2021 sebanyak 135.744.490 rupiah, pada tahun 2022 sebanyak 174.870.541 rupiah, dan pada tahun 2023 sebanyak 226.993.560 rupiah. Dan sedangkan BP unit untuk usaha ini pada tahun 2021 sebanyak 324, pada tahun 2022 sebanyak 403, dan pada tahun 2023 sebanyak 498. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya untuk mempresentasikan hasil proposal bisnis plan produk kue cum-cum ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.